Teman-teman Taurus, kembali lagi dengan Mas Do Oracle. Oke teman-teman, kita akan lanjut pembacaan kita ya. Kali ini kita membaca apa aja ya. Kita akan baca apa yang terjadi sih sama Taurus ya. Kita akan lihat di sini ada dua belah kartu ya, kiri dan kanan. Ini kalian bisa sesuaikan aja energinya ya. Ini untuk maskulin dan feminim ya. Tapi lebih tepatnya ini terkadang kita bilang kiri yang maskulin, yang kanan feminim, bisa vice versa. Jadi akan saya bacakan saja, sesuaikan yang mana resonate ceritanya dengan kalian. Oke, kita mulai dari kartu yang sebelah kiri dulu untuk Taurus ya. Ini untuk Taurus dan si dia ya. Yang pertama, ada gambaran Ace of Swords ya. Di sini teman-teman ya, ada gambaran perkembangan yang tak diinginkan. Oke, perkembangan yang tak diinginkan, sebuah kekhawatiran ya yang tak menentu. Nah, di sini gambarannya ya ada orang lagi yang bingung ya. Bingung dan tidak menentu karena apa? Ini tidak diinginkan sama si dia atau sama si Taurus gitu loh. Bisa saja mungkin planning si Taurus tuh pengennya kayak gini. Ternyata melenceng. Atau ternyata jauh dari harapannya Taurus gitu loh. Ace of Swords juga teman-teman juga bisa gambaran sebuah kekuatan digunakan untuk hanya kebaikan bersama, ya. Maksudnya di sini adalah apa? Di sini teman-teman kalian menggunakan semua harta yang ada. Oke? Semua kekuatan ini bisa harta, bisa tenaga, ya. Ternyata tidak sesuai atau tidak timbal balik deh. Bisa di sebuah hubungan. Kamu berjuang mati-matian, ternyata dia nggak merespon, gitu loh. Maksudnya habis tenaga dan uang. Atau bisa mungkin yang di bisnis, ya. Kalian invest hampir berapa juta gitu, ternyata nggak balik modal, juga bisa. Inilah Ace of Swords, ternyata ada nggak diinginkan. Nah, dari sebelah kiri ini agak negatif sih cerita kartunya. Coba kita bandingkan dengan yang sebelah kanan dulu. Oke, kita lihat di kartu yang pertamanya. Nah, orang yang di kanan ada gambaran Ace Pentacle. Oke, Ace Pentacle adalah gambaran keuntungan finansial. Nah, ini kebalikannya dia nih. Kalau yang di kiri pertama tadi untuk Taurus atau ini bisa si dia, ini bisa vice versa ya. Ada gambaran dia sedang mengeluarkan full, ternyata tidak timbal balik gitu loh. Sedangkan yang di kanan ada gambaran Ace Pentacle. Ada gambaran keuntungan finansial ya, ada gambaran kemakmuran dan ada gambaran rezeki atau memperoleh. Oke. Di sini juga adalah gambaran hal yang baik dalam hidup datang dengan cara Anda. Maksudnya apa? Ini balasan teman-teman. Ace Pentacle ini juga rezeki ini kita nggak tahu kan, bisa saja karena kita berbuat baik ya, bisa karena kita dulu pernah bersedekah walaupun mungkin nggak banyak gitu ya. Ada pembalasannya. Oke, jadi ini saling bertolak belakang nih kisah dari dua kartu ini. Orang yang di kiri ini gambaran pertamanya agak ruwet, yang ini gambaran lagi keuangan membaik. Yang mana kisahmu nih Taurus? Ini kata Taurus ini si dia atau kebalik nih, ini Taurus ini si dia? Komen di bawah nanti. Ya, kita lanjut nih. Berikutnya yang di kiri dulu. Ada gambaran The Empress ya. Oke. Yang pertama tadi teman-teman, kalau kita lihat di sini Ace of Swords ya. Orang yang di kiri ini ingat ya, ini dua pembacaan ya, ada kamu atau si dia atau kamu, bisa vice versa. Ace of Swords di sini tadi adalah gambaran perkembangan yang tak diinginkan. Sehingga apa, ini membuat dia menjadi The Empress, kreatif. Oke, memang di sini teman-teman terkadang ini yang Mas Do salut nih ya. Kita misalnya nih ternyata jauh dari yang kita inginkan, kita itu jangan langsung menyerah, ya kan? Kalau orang yang langsung menyerah gitu ya, ya akan habis semuanya gitu, nggak ada sisa. Nah, kalau ini dia menjadi The Empress, ada kreativitas ya. Kalau kartu ini muncul teman-teman dalam pembacaan, inilah waktu untuk menciptakan. Ini orang yang di kiri ini ya, apakah kamu atau si dia ini, kan memang gambarnya lagi nggak baik nih. Ini bisa berubah kalau dia menjadi The Empress, kalau dia mau menciptakannya. Jadi kembali ke dianya nih. Oke, kalau dari segi pembacaan Taurus ya di sini bisa berubah, tergantung si orangnya ini, yang di kiri ini gitu loh. Ya, tergantung orangnya gitu loh. Kalau dia emang mau ya bisa aja sebenarnya, tapi apakah ada kemauan itu gitu loh. Tapi identical The Empress teman-teman biasanya positif nih, ya. Di sini juga ada gambaran pastikan untuk memelihara diri ya dengan makan yang cukup. Di sini teman-teman karena Ace of Swords tadi dia menjadi kayak nggak makan ya, kayak jadi lebih lemah, lebih nggak semangat gitu ya kan. Nah, tapi dia mencari jalan keluar. Kalau The Empress tuh mencari jalan keluar ya. Oke. Nah, itu gambaran dari orang yang di kiri ya. Jadi kita bisa lihat ya, ini bisa juga pembandingan antara kamu dan mantan atau siapa aja boleh. Ini intinya Taurus dan si dia.
bisa vice versa, bisa maskulin dan feminim. Tinggal komen aja yang mana kamu gitu, yang kiri atau yang kanan. Oke, dari kartu yang pertama udah kelihatan 2 ya. Ini kita lihat yang di sebelah kanan deh, kita bacanya selang-seling ya biar asik gitu ya. Ini agak berbeda ya karena Mas Do ingin mencoba ya, kalau monoton terus kayaknya takutnya bosan ya kan. Kita lanjut. Yang di kanan ini bertolak belakang banget sama yang di kiri guys ya. Ini Wheel of Fortune udah keluar gitu loh. Pertama tadi ada Es Pentacle, ada rezeki. Ini keluar lagi Wheel of Fortune ini kalau digandeng berdua gitu ya. Es Pentacle digandeng Wheel of Fortune itu udah klop banget ya. Kalau soal keuangan jangan ditanya. Soal di percintaan jangan ditanya gitu. Ibaratnya Dewi Fortuna lagi memihak dia. Nah, ini yang mana nih Taurus nih? Saya jadi penasaran nih, Taurus yang mana? Coba komen deh. Kamu yang di kanan apa yang di kiri nih gitu kan. Ini lagi tinggi-tinggi banget gitu ya kan. Lagi on fire deh bahasanya gitu ya. Ada gambaran Es Pentacle, ada Wheel of Fortune gitu ya. Ini teman-teman juga ada gambaran roda yang berputar. Jadi teman-teman janganlah terkadang kita suka ngejudge ya. Wah, ini nasibnya enak ya, dapat ini, dapat ini. Kita nggak tahu, mungkin sebelumnya dia lagi susah. Berapa lama susahnya kita nggak tahu. Ini Wheel of Fortune adalah roda yang berputar teman-teman. Bisa saja mungkin dia mengalami fase ini sudah lama banget gitu. Maksudnya udah bertahun-tahun baru nyampai di posisi ini. Jadi kita juga nggak bisa kayak kamu beruntung, nggak ada faktor beruntung. Mungkin ada berapa persen luck gitu, tapi itu kembali ya kitanya juga gitu ya kan. Oke, ini kisah yang bertolak belakang ya. Oke, yang kiri dan kanan ini ya. Oke, kita lanjut lagi deh, coba deh yang ini kita lihat lagi. Nah, orang yang di kiri ini juga ada gambaran Four of Swords. Apa ini? Ini adalah gambaran mengevaluasi. Oke, ini teman-teman udah mulai kelihatan kisah orang yang di kiri ini ya. Yang pertama, dia ada yang tidak diinginkan, ada perkembangan yang tak diinginkan. Kalau dari segi cinta, lebih besar dia memberi, nggak kembali, nggak balance, nggak sinkron gitu kan. Kalau di segi keuangan, ya dia keluar banyak, masuknya sedikit. Tetapi di sini dia kalau menjadi The Empress, ada gambaran The Empress, itu akan ada jalan keluar kalau dia menciptakannya itu. Kalau dia bisa mencari solusinya, ya akan bisa keluar. Dan di sini ada gambaran Four of Swords disambung The Empress tadi. Apa itu Mas Do? Four of Swords teman-teman adalah gambaran mengevaluasi. Nah, jadi di sini dijadikan pembelajaran dan kita tuh harus maunya belajar. Terkadang banyak orang ya, ada orang ya, mungkin nggak banyak tapi ada deh gitu. Orang itu bahkan bisa terjatuh di lubang yang sama 2 kali kan, sayang banget gitu. Ya sampai kita ya terjatuh sampai 2 kali deh gitu. Itu maksud jadi Four of Swords ini yang orang di kiri ini. Ya jadi pembelajaran lah ini nih. Lain-lain kali ya lebih matang atau bagaimana. Ya pokok intinya harus ada jadi pembelajaran. Oke. Nah, ini 3 kartu ini ya, tapi nggak sedih banget enggak, cuman ya nama ini bisa dikategorikan ya nasib-nasib juga gitu ya kan. Kita kalau es nih guys, ini tidak bisa kita apa ya, kita prediksi gitu. Kita udah yakin banget A atau taunya B, kita nggak tahu ya kan, namanya kehidupan ini kita hanya bisa berharap dan berdoa. Perihal apa yang terjadi itu mah urusan yang di atas gitu kan. Jadi ini ya jadikan pembelajaran kata Four of Swords di sini. Kita lihat nih orangnya di kanan nih. Udah 2 kartu udah happy-happy aja gitu kan. Gimana kartu ketiganya? Kita lihat. Ini ada gambaran Two of One. 2 tongkat. Ini ada gambaran membutuhkan kolaborasi. Nah, ini dia guys, orang yang di kanan ini ya. Tadi udah bagus ya pembacaannya kan. Ini ada gambaran keuangan, ada rezeki, ada Wheel of Fortune. Di sini keluar Two of One. Apa ini Two of One Mas Do? Two of One teman-teman adalah gambaran membutuhkan kolaborasi. Di sini teman-teman mungkin ya orang itu berbeda-beda. Ada yang mungkin dapat uang banyak dia boros. Jadi sini dia butuh kolaborasi nih, mau dikemanakan ini uang gitu loh. Apakah akan diinvestasikan, ataukah dibuat bekerja, atau ditabung, ataukah mungkin diapakan. Kalau dia nggak ini kolaborasi di sini nggak harus kerjasama ya, bisa saran, bisa apa masukan gitu. Dia mungkin ya akan habis gitu aja, sia-sia gitu loh. Yang mana mungkin kesempatannya nggak datang 2 kali, kita nggak pernah tahu ya. Ya kali ada orang ngasih uang ulang-ulang gitu ya kan. Nah jadi di sini ada gambaran Two of One ya, atau 2 tongkat gitu loh. Butuh kolaborasi di sini, ada gambaran kolaborasi ya, harus ada masukan deh atau ada gebrakan gitu. Nah, jadi ya mengarahnya memang kalau dibilang orang di ini kartu awalnya bagus ya kalau kita lihat ya. Ya ada gambaran keuangan, ada rezeki gitu ya. Jadi ini saya baca apa sih Mas Do? Taurus dan si dia gitu ya. Jadi ini ada 2 energi ya. Silakan sesuaikan saja mana yang lebih cocok ke kalian gitu ya kan. Kita lanjut lagi deh. Yang orang di kiri lagi kita lanjut ya. Ada gambaran Temperance. Ini teman-teman juga akan menjadi keseimbangan. Ya. Temperance teman-teman keseimbangan ya. Keseimbangan di sini maksudnya apa nih? Apa maksud dari keseimbangan di sini?
teman-teman ya, orang ya kok malah Mas Do yang tidak diinginkan kok jadi lebih seimbang. Teman-teman gini, orang yang banyak diuji ya, itu tadi dia akan jadi sebuah pengalaman. Four of Swords tadi evaluasi. Orang yang banyak pengalaman teman-teman hidupnya akan lebih seimbang. Kenapa? Karena dia udah banyak cobaan-cobaan hidup ya. Dia udah banyak apa ya, masalah-masalah yang dia mungkin ke depan ini ya, kalau ada ini dia udah minimal, oh kayak gini kemarin aku kayak gini, udah ada jalan keluar. Karena udah pernah mengalami, mungkin memang agak berbeda tapi minimal dia pernah mengalami di situasi yang seperti itu. Orang akan jadi lebih dewasa gitu loh. Itu maksudnya Temperance. Jadi dia apa? Seimbang di sini bisa menjadi makin dewasa, makin banyak pengetahuan, bisa jadi seperti itu. Kita rekap ulang ya pembacaan yang di kiri tadi ya, orang yang di kiri, energi di kiri. Ada gambaran Ace of Sword tadi ya kan. Ace of Sword apa tadi? Perkembangan yang tak diinginkan. Ya, dia itu tadi saya bilang bisa cinta di keuangan. Yang mana ada The Empress, ada jalan keluarnya. Kalau dicinta ya bisa aja putusin. Kalau daripada habis uang ya cintanya nggak terbalas, ngapain dipertahankan kan gitu. Atau mungkin kalau di keuangan ya cari solusinya bagaimana nih agar tidak habis betulan gitu. Jangan nggak habis beneran, apa nggak habis semua gitu. Habis sampai zero gitu. Terus ada Four of Swords, jadikan pembelajaran. Oke. Setelah itu jadilah Temperance. Jadilah apa ya? Untuk kedepannya minimal dia udah ada bahan baku. Nah, itu dia. Nah, ini udah kebaca ya untuk energi di kiri, kita lihat energi yang di kanan. Nih, Six Pentacle ya untuk orang yang di kanan ini apa? Kartu terakhirnya Six Pentacle ini adalah gambaran hadiah yang tak terduga ini orang di kanan ini, Mak. Ya guys, kalau saya lihat ya, kartunya bagus-bagus loh. Ini dari tadi rezeki. Cuman keluar satu kartu, ada Two of One. Apa itu? Ada gambaran dia harus bisa kolaborasi atau dia harus ada masukan untuk menabung keuangan ini. Jangan sampai jadi sia-sia. Oke, kita akan baca ulang dari yang ke kanan. Ada gambaran es pentakel, ada rezeki yang tidak terduga, ada keuangan gitu ya kan. Gambaran ini sepertinya pembalasan karena dia pernah berbuat baik. Yang mana ini adalah Wheel of Fortune, keberuntungan juga ada Dewi Fortuna. Yang mana itu ya roda berputar, dia nggak selamanya di posisi atas. Mungkin dia pernah di posisi bawah, inilah masa dia bersinar. Terus ada gambaran Two of One, dia diingatkan di sini untuk bisa berkolaborasi mengenai yang harta-harta ini tadi. Yang datang keempat pun lagi ada gambaran itu lagi. Six Pentacle atau apa? Six Pentacle adalah gambaran hadiah yang tak terduga. Masih soal keuangan. Oke lah Taurus, ini udah 8 kartu ya, antara dua energi kita baca yang kiri dan kanan, feminim dan maskulin ya. Ini coba komen di bawah deh yang mana Taurus nih, yang kiri apa yang kanan. Ini bacanya untuk apa Mas Do? Bebas ya kalian yang apakan. Saya membaca Taurus ya di hari ini ya. Oke. Terima kasih udah nonton. Kita akhiri aja. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah semua.